Oke, ketemu lagi dengan saya Balur Baywardi ya. Sambil menunggu ajar mata kuliah ini, mungkin saya sedikit akan saya cuma untuk diri sendiri, karena di semester sebelumnya saya memang belum pernah mengajarkan secara online yang gratis, dan ini akan saya gunakan. Nah, tadi sebetulnya yang kurang lebih jam 10 tadi saya coba masuk ke kelas, tapi tidak ada yang hadir untuk kelas, kalau tidak salah kelas B ya. Jadi nanti untuk yang kelas A itu jam 1, jadi mungkin ini saya juga sedikit persiapkan. Memang saya sudah menyiapkan materi untuk ya paling tidak pembukaan, karena minggu lalu jadwal itu belum muncul di satu untan. Oke, ya sekarang sebentar, saya mau setting sambil merokok soalnya. Error mikrofon, content disclosure ini. Oke, kan sambil setting ya. Bukunya judulnya sih The Handbook of Conflict Resolution ya, walaupun mata kuliahnya konflik dan rekonsiliasi ya. Kamera give okay, record live ya, di setting kali. Hear your voice okay. Viewer, mute account, moderator, block account, mungkin di mark viewer ini kali. Oke, sorry, belum ya. Di sebelah mana sih yang bisa nggak kena? Oke, welcome Ira, Irfan, Apang ya yang barusan datang. Setting comment like info AI channel tidak ada di mana sih? Oke, saya cari di sini. Kemarin ada di setting. Oke, Raja Erlang welcome. Bumbang welcome. Flip kamera oke. Mungkin kameranya saya hadapkan ke laptop aja ya, biar biar enak, biar enggak kena anak pantai welcome and Rafli welcome. Terus kemudian ini, jadi nanti kita cuma lihat-lihat aja, dan saya suka isi welcome ya, ini welcome juga. Oke, mungkin apa ya, thank you ya yang hadir di sini. Sleep call welcome, banyak sih yang lewat. Novi dan Eki oke, welcome juga. Apa ya enaknya, mau setting yang mungkin teman-teman tahu setting yang biar bisa boleh merokok. Itu kaitannya dengan audien atau ini konten disclosure, support non-profit. Ini kayaknya setting ya, setting keamanan. Oke.
sebelah mana sih, ada yang tahu ada settingnya? Oke, kalau gitu biar bisa sambil ngerokok gini aja, saya tunjukkan bukunya aja. Kamera saya balik ya, mana sih balik kamera? Oh, di setting ini ya, flip kamera. Oke, kayak gini. Oke, cukup kelihatan dah. Oke, welcome MB, welcome ADRC. Mas Bambang online. Oke, ini bisa kita lihat pelan-pelan ya. Nah, bukunya ini buku bajakan sih, tapi paling enggak bisa buat minimal saya pelajari. Super kalian juga pengen ikut mempelajari, nanti saya share di grup kayak The Handbook of Resolution, ini judulnya. Nah, mungkin agak cukup besar ya ceritanya. Ini saya belum baca langsung. Jadi di sini ceritanya tentang, ini ceritanya buku saku untuk untuk resolusi konflik ya. Nah, cuma nggak tahu apakah di sini ada definisi konflik. Kita lihat isinya apa. Oh, ini udah second edition, terus ditulis sama Morton Dutch, Peter D. Coleman, Eric Marcos. Oke, itu editornya. Lalu kemudian ini terbitan William Print ya, Josephus ya. Oke, ini buku ini juga relatif baru sih. Kelihatan enggak? Kalau enggak kelihatan, saya besarkan. Atau mungkin silau. Itu bayangan saya kelihatan ya. Buku ini terbitan tahun 2006. Bagi saya 2006 itu relatif baru kalau untuk beberapa hal itu biasanya. Karena tidak semua buku itu diterjemahkan ke Indonesia ya. Nanti mungkin kalau selesai mata kuliah ini semoga aja bisa terjemahkan, entah saya sendiri ataupun dibantu kalian. Oke, buku ini isinya apa aja sih, kita coba lihat. Oke, introduction-nya. Terus kemudian di sini ada di sini ada part 1-nya atau bagian satunya. Ini adalah buku proses-proses antar individu atau antar pribadi, antar personal. Lalu kemudian proses-proses antar grup ya, inter itu artinya antar, bukan ya. Oke, terus kemudian kita bisa lihat di sini kalau diawali pembahasan ini tentang kooperasi dengan kompetisi. Nah, ini mungkin dari sini kita bisa menemukan apa sih itu sebetulnya konflik, atau bisa enggak sih konflik itu terjadi dan kenapa konflik itu terjadi. Ya, mungkin kita sudah banyak yang tahu ya, atau mungkin apa sih itu definisi kayak gitu dan lain sebagainya. Tapi mungkin kita bisa memahami bahwa yang namanya konflik tersebut itu didasari pada konsep-konsep dasar seperti di sini adalah cooperation dan juga competition ya, atau kooperasi, kerjasama dan juga kompetisi. Lalu kemudian di sini, nah, ketika ada kerjasama dan kompetisi seperti ini, pastinya apakah kompetisi itu adil, apakah kerjasama itu juga saling menguntungkan, atau mungkin dalam kerjasama itu terjadi
dominasi, terjadi dominasi, atau jangan-jangan kerjasamanya itu terpaksa ya, di sana ada semacam penindasan dan lain sebagainya. Lalu kemudian akan muncul konflik. Kalau adil tidak adil, makanya akan muncul keadilan atau justice, atau ya nanti direpresentasikan melalui aturan-aturan, hukum, norma, bahkan mungkin yang soft itu etika-etikanya dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu, nanti kita baca lebih lanjut dan syukur-syukur nanti bisa kita didiskusikan di kelas. Oke, semuanya teman-teman, welcome yang barusan datang. Oh, cuma tinggal satu di sini yang ada di sini. Siapa ya? Nas atau Ilham? Oke, thank you yang masih standby di sini. Oke, nah kemudian di sini tentang antar individu dan antar grup, proses-proses yang terjadi itu tadi. Di sini ada kontroversi yang konstruktif. Oke, ada tatanan, ada konstruktif ya, bersifat konstruktif. Construction merupakan pastinya yang namanya konstruksi itu sistemik ya. Di sini ada nilai-nilai yang nilai-nilai dari intellectual opposition, jadi saling beroposisi, saling berlawanan di sini secara intelektual. Kemudian di sana dalam interpersonal dan intergroup ini tadi, interpersonal atau di sini kemudian ternyata ada trust. Di sini apa? Kepercayaan kali ya, dan membangun trust, membangun kepercayaan. Ini paling penting dalam hubungan, baik itu interpersonal ataupun intergroup ya di sini, atau antar grup. Oke, dan kepercayaan itu bisa dibangun, bisa juga mungkin kepercayaan yang rusak itu, yang jadi kurang baik itu bisa diperbaiki atau di repair. Mungkin ini yang namanya di repair bisa dengan ya mungkin perundingan, kesepakatan. Makanya tadi konsep-konsep tentang keadilan di antara personal atau di antara pribadi atau individu ataupun antar grup. Oke, di sini menarik lagi bahwa dalam dalam hubungan interpersonal dan intergroup itu tadi, di sana pastinya melibatkan, lihat bagian kelima, di sana melibatkan adanya kekuasaan dan konflik. Nah, kadang-kadang kekuasaan yang berlebih atau apapun itu, kekuasaan itu seringkali ketika yang didominasi itu melawan, ketika yang didominasi itu tidak setuju, itu akan memunculkan konflik dan kekuasaan itu apa sih, itu nanti kita bahas. Lalu kemudian bagian 6 di sini ada terlihat ini bahwa bagian 6 ini akan membahas, judulnya communication and conflict, jadi komunikasi dan konflik, bahwa konflik itu sebetulnya merupakan wujud dari komunikasi atau enggak sih, tapi saya enggak tahu isinya loh ya. Cuma dari sini saya cuma melihat kayaknya hakikat dari konflik itu juga bukan karena ya, konflik itu sendiri adalah proses komunikasi ya. Proses komunikasi itu bisa memunculkan kerjasama seperti yang di bagian 1 tadi. Lalu kemudian komunikasi itu sendiri juga bisa membentuk bisa jadi ketika miskomunikasi, mungkin kita sering bilang kita bilang salah paham, itu akan menjadi konflik. Nah, ini munculnya gimana?
atau bisa terjadi seperti apa, mungkin ini akan dijelaskan. Nggak tahu ini ada bintangnya, ini artinya apa ya. Nah, di sini mungkin kalau kita dalam antropologi, kita juga menekankan salah satu unsur budaya yang paling penting, yaitu bahasa. Atau di sini kita lihat yang bagian 7, language, peace and conflict resolution. Nah, di sini mulai dibahas nantinya adalah bagaimana bahasa perdamaian, lalu kemudian resolusi konflik itu kemudian muncul untuk memperoleh perdamaian, dan itu tentu saja melibatkan bahasa, karena tidak mungkin kan bahasa itu melibatkan komunikasi itu tidak melibatkan bahasa, tidak melibatkan pesan-pesan, tidak melibatkan, untuk spesifik lagi, tidak melibatkan tanda-tanda, tidak melibatkan simbol dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini nanti juga akan kita bahas. Ini pasti akan menarik. Apakah nanti akan kita diskusikan ataupun nanti kalian pengennya pasif aja ya, pengen pasif, saya yang menyiapkan ini, saya ringkaskan dan lain sebagainya. Cuma pastinya kalian kalau misalnya meringkas dan lain sebagainya, pastinya kalian udah jauh lebih terampil. Hanya dengan melihat judul-judul ini aja kalian bisa bertanya ke AI ya, walaupun kalau Anda salah tangkap, AI itu bisa AI itu bisa menyesatkan, bahkan sering muter balik-balik dan lain sebagainya. Waduh, ini ada. Oke, kemudian dibahas bahwa konflik itu tidak hanya antar personal aja ya, tersinggung dan lain sebagainya, terhina, tapi juga di sini konflik antar grup. Nah, di sini yang nanti akan sangat bisa jadi sosiologis atau cultural banget di sini. Kenapa? Karena ya itu tadi, language, lalu kemudian konsep-konsep budaya, lalu kemudian simbol-simbol tertentu, cara kita ngomong, cara kita berbahasa dan lain sebagainya, itu bisa jadi menimbulkan kesalahpahaman yang nanti akhirnya, atau kesalahpahaman yang muncul karena miskomunikasi itu mungkin bisa memunculkan konflik. Ya pastinya bisa ya, misalnya ada kata yang sama artinya beda aja, mungkin kita bisa tersinggung. Nah, ini juga saya kurang tahu, nanti kita cek lagi ya, PSDM ini apa ya. PSDM, integrating di sini ini kayaknya singkatannya, problem solving and decision making. Jadinya model-model pengambilan keputusan dan juga menyelesaikan permasalahan yang terintegrasi dalam resolusi. Untuk melakukan resolusi konflik tentu saja harus direnungkan, harus dipikirkan, lalu kemudian diputuskan. Setelah itu baru apakah masalah itu dapat diselesaikan, dan mungkin juga tidak bisa parsial, tapi istilahnya juga permasalahan itu mungkin harus ya secara integratif atau holistik, semua sisi. Karena bisa jadi salah satu sisi selesai, sisi yang sisi yang lain jadi belum selesai, dan nanti bisa merembet lagi pada konflik yang jauh lebih besar misalnya. Oke, ini yang masalah spesifik lagi. Untuk di bawahnya adalah gender conflict and family. Jadi di sini gender kita lihat sebagai peran sosial ya, atau konsep kultural. Jadi gender ini berbeda dengan seks atau jenis kelamin. Nah, gender ini saya tidak tahu apakah di dalam isinya nanti berbicara seperti apa yang saya maksudkan ya. Saya sendiri belum baca serius, teman-teman.
Jadi di sini gender conflict and family. Nah, di sini adalah peran-peran secara seksual yang diatur secara kultural, secara lokal itu diduga dapat menyebabkan konflik, dan tidak dalam konteks yang jauh lebih luas, tapi dalam konteks yang sempit saja, seperti misalnya family. Mungkin enggak kira-kira terjadi konflik antar gender atau gender yang menjadi permasalahan konfliknya? Pastinya tentu saja pembagian kerja dan lain sebagainya yang dilihat antara apakah dia sebagai seorang laki-laki, apakah dia sebagai seorang perempuan. Nah, ini nanti sebetulnya fleksibel, tergantung dari masing-masing keluarga ya, karena masing-masing keluarga itu pastinya bisa berbeda-beda cara memanajemennya, cara pola-pola hubungan sosial dalam setiap keluarga. Jangankan pada setiap keluarga, tentu saja setiap kultural juga tentu akan beda peran-peran gendernya. Misalnya di barat dengan di Asia itu pastinya akan beda. Di Asia yang di kota dan di desa, yang mungkin kita katakan bahwa gender atau peran-peran itu peran-peran tradisional atau peran-peran modern yang seperti sekarang, apakah egaliter, apakah dominan, apakah penuh hegemoni dan lain sebagainya. Oke, itu yang akan dibagi dalam 10 babak atau 10 subbab tadi. Hubungan antara manusia, antar pribadi dengan hubungan antar kelompok atau antar grup. Nanti kita bisa bahas sebetulnya. Ini sebetulnya kalau mau kita bicarakan, walaupun tema dan teorinya saya belum baca, tapi saya rasa ini akan menarik sekali. Seandainya kalian juga tertarik, karena kalau enggak ya repot juga. Seandainya nanti mungkin karena pengaruh misalnya ya cuaca, kelas panas banget, kelas terlalu ramai, atau kalian sudah lapar atau sudah capek, itu pasti akan berbeda cerita. Ketertarikan itu juga bisa muncul ataupun hilang sebagaimana yang lalu-lalu. Oke. Oke, ini di bagian 3 ini intrasikis, proses-proses intrasikis ya. Oke. Nah, di sini ada bias-bias keadilan, bias-bias dalam, tentu saja dalam resolusi. Ada yang berat sebelah, ada yang ada yang pilih kasih dan lain sebagainya. Lalu kira-kira nanti bagaimana untuk mengatasi itu, untuk overcome, untuk mengatasi, untuk mencegah, untuk mengantisipasi bias-bias keadilan ini dalam resolusi konflik. Kalau di sini saya mulai nampaknya ini nanti akan mulai rumit di sini, karena kita semua punya kepentingan yang membuat adanya bias-bias. Kita punya kepentingan, kita punya selera, kita punya rasa suka tidak suka, walaupun kita tahu itu benar atau salah, tapi bisa jadi yang salah itu yang jauh lebih kita sukai, bisa jadi yang benar itu kurang kita sukai. Nah, karena ini tadi proses-proses psikis ya, jadi di sini tentu saja konflik ini bisa didampingkan dengan emosi, perasaan. Emosi di sini belum tentu kemarahan ya. Jadi emosi di sini begitu kompleks. Emosi ada banyak unsurnya, bisa sedih, bisa gembira, bisa marah, bisa sabar. Itu merupakan sebuah emosional proses atau proses psikis yang memang kita punya. Hal-hal romantis dan lain sebagainya itu termasuk emosional. Lalu kemudian di sini juga dikatakan why it is important to understand, bagaimana ini semua itu bisa kita pahami, bagaimana emosi ini
berpengaruh atau menjadi bias dari dari konflik ini. Lalu bagaimana konflik itu mempengaruhi emosi? Karena kita bisa masuk ke dalam konflik, ada keperpihakan dan lain sebagainya, itu karena emosi, karena ya rasa sentimen kesukuan, rasa sentimen atau orang yang kita cintai, orang yang kita sukai, sahabat kita, kawan kita sendiri dan lain sebagainya. Lalu kemudian konflik kita berpihak pada konflik itu juga mempengaruhi emosi. Jadi karena konflik tersebut sebetulnya perasaan kita tidak biasa-biasa, tapi kemudian kita jadi memiliki emosi berlebihan, bisa suka sekali, bisa sedih sekali terhadap pihak-pihak tertentu karena efek dari konflik tersebut. Nah, berapa menit ya, lumayan. Oke, thank you yang barusan hadir, thank you banget. Alright, kemudian ada ya regulasi atau bagaimana membuat kebijakan diri dalam melayani atau dalam menyelenggarakan kita misalnya mengatasi atau membuat resolusi konflik itu supaya memunculkan perdamaian. Oke, welcome semuanya yang sudah mampir walaupun cuma sebentar. Ini cuma ngomong-ngomong sambil baca buku, tapi ini baru daftar isinya saja. Oke, lalu kemudian perbedaan pribadi atau perbedaan individu. Ini juga pastinya kemudian akan menjadi apa ya? Akan menjadi bagian karena perbedaan ini. Orang kalaupun kita akan lihat apapun itu, ketika itu muncul perbedaan, itu secara natural akan cenderung memunculkan konflik. Nah, kenapa? Karena kalau tidak ada resolusi dan lain sebagainya, kesepakatan dan lain sebagainya, ya kepentingan ego kita masing-masing, kepentingan personal, kepentingan pribadi kita yang berbeda ini sering bergesekan dengan kepentingan orang lain karena perbedaan kepentingan, misalnya seperti itu. Oke, nantinya kemudian pada bagian 3 ini kita akan coba membahas mengenai teori implisit ya di sini, yang teori-teori dan juga tentang resolusi konflik. Kita menyatakan perang, kita menyatakan damai dan lain sebagainya. Mungkin nanti akan dibahas secara detail dalam buku ini. Nanti kita baca bareng-bareng, atau nanti coba saya share buku ini lalu kemudian kita diskusikan. Dan kalau bisa memang benar-benar bisa kita diskusikan, sehingga tidak hanya pemahaman yang kita peroleh, tapi kepedulian terhadap permasalahan seperti ini, kepedulian kita, lalu kemudian ya paling tidak kita paham. Paham saja sebetulnya sudah cukup untuk sebuah mata kuliah, tapi ketika kita peduli, kita akan jauh lebih dalam memahaminya. Oke, kemudian bagaimana membangun atau memunculkan kemampuan kita untuk saling bersepakat dalam menghadapi konflik. Nah, dari sini kita juga sambil melihat konflik-konflik dari masa-masa sebelum sekolah sampai ke masa-masa dewasa. Menarik ini sebetulnya nanti teorinya. Apakah teori ini nanti benar atau sesuai dengan apa yang kita bayangkan, atau sesuai yang kita inginkan atau tidak, itu bisa kita diskusikan nanti. Jadi bagaimana ini ada mungkin semacam pendapat atau teori-teori mengenai bagaimana kemampuan
untuk membangun resolusi konflik ini. Oke. Dari anak-anak sampai dewasa. Sering enggak dulu waktu kecil berantem, lalu caranya damai gimana, caranya menyelesaikan masalah itu gimana. Ketika kalian sekolah, ketika kalian sekarang udah dewasa, mungkin dengan teman kalian, mungkin bisa dengan teman kuliah, bisa dengan siapapun, mungkin juga sudah sempat ada sedikit konflik atau sedikit permasalahan ketika kalian tugas kelompok misalnya. Ada yang noob, ada yang AFK misal dalam sebuah kelompok. Ketika Anda mengerjakan tugas dan lain sebagainya, ada banyak mungkin yang berorganisasi akan juga paham mengenai skill resolusi konflik ini. Oke, kemudian di sini juga tentang kreativitas dan perubahan. Nah, di sini ternyata dalam buku ini disebutkan bahwa resolusi konflik itu mungkin ya berkaitan dengan bagaimana kreativitas di sini, kreativitas berpikir, kreativitas berpendapat, kreativitas bersikap mengenai bagaimana memerankan peran dalam arti di sini peran di POV-nya. Konflik tidak akan bisa dilakukan resolusi, dapat dipahami, dapat didamaikan tanpa kita bisa memahami point of view atau sudut pandang masing-masing pihak yang berkonflik. Nah, kalau misalnya ya seperti misalnya yang bagiku baik belum tentu bagimu baik. Nah, bisa memiliki sudut pandang seperti itu bagaimana, dan lalu kemudian perlu kita perlu dengan mungkin kreativitas bagaimana point of view itu nantinya akan bisa sama. Nah, disitulah nanti kemudian muncul resolusi atau rekonsiliasi dalam konflik atau permasalahan ini. Lalu di sini ternyata ada saran-saran atau ada semacam beberapa panduan untuk membangun pendekatan kreatif untuk menyelesaikan konflik. Lalu kemudian ada juga dari kreativitas yang merupakan luaran atau atau mungkin ya bisa katakan hasil atau akibat dari sebuah konflik, karena kita memahami berbagai macam konflik. Kita pernah melihat konflik yang mungkin besar, tapi kemudian dari yang konflik yang berat sehingga konflik yang ringan, dan itu semua bisa diselesaikan dengan beberapa cara. Mungkin kita punya kreativitas dalam mengembangkan pemahaman untuk melakukan resolusi konflik itu, untuk memecahkan konflik itu sehingga semuanya bisa terselesaikan. Oke, ini kemudian dan di sini karena konflik itu bisa jadi karena perubahan di sini atau change di sini. Jadi konflik muncul antara dua pihak atau beberapa pihak ya, misalnya paling tidak kalau untuk kita lihat sebagai oposisi misalnya yang ingin berubah atau yang ingin melakukan perubahan, dan juga yang ingin tetap atau konservatif, ingin melestarikan sesuatu yang sebelumnya sudah ada. Ini berkaitan banget dengan ketika dalam perubahan budaya, perubahan teknologi, yang pemikiran tradisional, yang satunya pemikiran modern, yang satunya pemikirannya sudah postmodern misalnya. Dan di sini kita bisa lihat ada motivasi dalam perubahan, motivasi dalam konflik itu seperti apa, lalu kemudian perlawanan atau bagaimana seseorang itu bertahan sehingga memunculkan konflik itu. Dan juga mungkin konflik itu muncul karena
komitmen. Ada beberapa hal yang melanggar komitmen, misalnya melanggar perjanjian atau ya seperti semacam itu. Dan berikutnya adalah yang bagian 21 ini menarik ini, karena di sini adalah bagaimana merubah mind atau merubah pemikiran, merubah konsep, merubah sikap. Dan di sini ada persuasi, ada negosiasi, dan ada konflik resolusi. Ya memang nantinya ada yang dalam sebuah resolusi ini, sebuah usaha untuk rekonsiliasi konflik ini bisa dengan dengan negosiasi, dan negosiasi itu dengan melakukan pembuktian atau semacam secara keras, secara persuasif itu menekan pihak-pihak lain yang lebih lemah, yang tidak terlalu kuat dalam bargaining power atau nilai kemampuan untuk menawarnya. Kemudian yang berikutnya pastinya kita perlu belajar dengan cara merefleksikan diri. Kita belajar untuk melihat reflection, bercermin ya, atau kalau orang-orang dulu bilang melakukan evaluasi diri, bukan mengevaluasi orang lain. Nah ini kita yang paling sering membuat konflik ini adalah ketika kita terlalu banyak mengevaluasi orang lain tanpa pernah melakukan reflection di sini. Oke, semoga suara saya juga cukup keras ya. Nanti saya download, saya kerasin lagi. Oh ya, welcome, ini siapa ya? Rizal ya, welcome. Oke, refleksi penting. Lalu kemudian bagaimana konflik itu menjadi sulit, menjadi berat. Oke, kita langsung angkat aja ke sini. Jadi bagaimana konflik itu menjadi sulit ya, menjadi sulit. Lalu kemudian menjadi sulit itu oke. Sambil saya baca sih ya. Menjadi sulit itu karena serangan, ada menjadi sulit itu juga karena kekerasan. Nah ini pasti ini sangat memacu atau memicu kita secara emosional, dalam arti sebuah kemarahan, kejengkelan, dendam dan lain sebagainya ketika ada sebuah serangan atau bahkan kekerasan di sini. Ini pasti oke, ini jadi masalahnya jadi rumit nih, makin parah nih biasanya gitu kan. Wah parah nih gitu kan. Oke, intractable conflict. Bentar, saya buka kamus dulu ya, karena ini intractable. Intractable mana sih language? Intractable, daripada saya salah, sok tahu tapi salah. Tak kayak enggak intractable dalam arti interaksi antar meja, kan tidak lucu saya menerjemahkan kayak gitu kan. Oke, kita balik. Oh, ini intractable, konflik dan keras kepala. Intractable ini di sini dikatakan keras kepala, stubborn, obstinate, uncompromising, headstrong, willful, dan intractable. Nah, intractable ini adalah keras kepala, tidak mau istilahnya tidak mau ngalah
ya konflik kok mau ngalah, konflik itu ya harus menang gitu kan, ceritanya seperti itu. Oke, karena konflik karena keras kepala ini juga bisa. Perspektif alternatifnya ya, dalam arti di sini kaitannya dengan moral, dengan nilai-nilai, dan ini juga perlu kita kaji lebih lanjut. Jadi oke, tentang ini nanti bisa kita bahas lebih lanjut. Lalu matter of faith ini tentang iman ini. Nah, yang repot ini nah ini dekat banget dengan apa namanya, kehidupan sehari-hari kita, terutama tentang agama, terus kemudian bagaimana konflik resolution. Bahkan kalau saya ngelihat secara antropologis, semacam tarian Bidayu ini adalah apa namanya, adalah satu upaya untuk resolusi perdamaian, menyatukan identitas bersama dan lain sebagainya. Oke, kemudian konflik resolution ini juga bisa dikaitkan dengan hak asasi manusia. Nah, ini repot nih, hak asasi manusia ini masing-masing memiliki kebutuhan dan pendapat yang berbeda. Nah, itu juga jadi mungkin yang bagi orang lain kejam, yang bagi orang lain, bagi kaum tertentu mungkin itu dianggap baik atau bahkan kewajiban. Nah, ini ketika kita mau memasuki ke dunia antropologi, ke antropologi fieldnya, antropologi field lagi, ranah antropologinya, ini ada budaya dan konflik. Ini pasti budaya tadi yang paling mendasar tentu saja bahasa adat, kebiasaan, cara kita bersikap, cara kita berbicara, cara kita ini kan berbeda-beda antara satu etnis dengan etnis lain, atau antara budaya desa dan budaya kota aja udah sering bisa memunculkan konflik. Nah, lalu kemudian ketika resolusi konflik itu bisa dilakukan secara multikultural. Tentang pengertian multikultural bisa kita bahas, dan kayaknya ada mata kuliah juga tentang multikultural, tapi saya kurang tahu apakah ini kalian juga yang di semester ini dapat mata kuliah. Kalaupun enggak, ya artinya di semester depan kita akan membahas tentang kajian multikultural. Lalu kemudian di sini ada contoh kasus konflik karena bekerja sama dan karena berkompetisi di Cina. Saya tidak tahu ini Cina yang mana ya, kalau Hong Kong atau mungkin kalau tentang politik, tentang ekonomi itu bisa jadi, bayangkan sinetron pendek yang ada di TikTok itu juga sering di sana ada ada konsep kekeluargaan yang kuat, ada persaingan antar keluarga yang kemudian berkembang jadi seperti mafioso atau mafia, atau berkembang seperti mungkin kalau bukan kayak Yakuza beda cerita, beda konsep ternyata. Oke, masih banyak ini. Judulnya aja tidak selesai 1 jam kita baca. Oke, ini nanti sampai 37 bagian ya. Kita tadi sampai mana? Oke, yang contoh kasus di Cina. Lalu kemudian model-model praktisnya ketika bagaimana kita mungkin membahas munculkan kemampuan melakukan resolusi, rekonsiliasi dan lain sebagainya. Di sini ada workshop misalnya, teaching conflict resolution skill, dalam arti ada beberapa di sini yang diajarkan. Jadi mengajarkan bagaimana sih memiliki kemampuan resolusi konflik ini. Mungkin ya seperti kalian juga belajar di FISIP, tentu saja pastinya harus mempelajari ini ya.
Kemudian bagaimana mediasi bukan meditasi ya, mediasi. Jadi kemudian ya kita menengahi lah, menengahi konflik sehingga dapat membantu untuk mendamaikan, melakukan rekonsiliasi, melakukan resolusi dan lain sebagainya. Lalu kemudian metode-metode yang berkaitan dengan bagaimana cara mengelola konflik dalam grup yang besar, konflik dalam organisasi. Nah, ini mungkin kalian nanti atau teman-teman yang Anda bisa ngasih contoh kali ya, teman-teman yang berorganisasi di kampus. Oke, kemudian ada 8 saran dari untuk menyelesaikan cabang, bukan ya, trends tuh. Tapi intinya untuk menyelesaikan konflik-konflik dalam kelompok kecil. Nah, ini kemudian di sini kita bahas dengan bagaimana bingkai atau framework atau dari ketika kita untuk berpikir bahwa untuk berpikir atau untuk melakukan riset mengenai inisiasi resolusi konflik ini. Jadi bagaimana ketika kita pengen mendamaikan di sini, bagaimana cara berpikirnya dalam kalian riset ini di bagian terakhir. Mungkin beberapa di antara kalian nanti ada yang ingin membuat karya ilmiah ataupun entah itu jurnal, entah itu skripsi tentang konflik, sehingga Anda harus melakukan penelitian dan lain sebagainya. Oke, kemudian bagian terakhir di sini, mungkin ini dulu aja ya nanti ya, adalah beberapa penelitian awal, jadi penelitian peritis tentang studi konflik dan resolusi ini. Oke, mungkin bagi saya cukupkan sekian dulu untuk membaca buku. Sebetulnya bukan baca buku tapi membaca daftar isi. Kalau memang ini nanti ada yang menginginkan, mungkin teman-teman kelas konflik dan resolusi, selain mungkin kita akan diskusikan bersama, mungkin kita baca per bab kali ya, sehingga bisa digunakan untuk digunakan untuk sebelum diskusi. Mungkin semalam saya ada live tentang dari bab per bab ini, mungkin mulai dari previous sekali. Oke, kalau seperti itu mungkin ya saya cukupkan sekian untuk live hari ini. Dan live ini sebetulnya bukan untuk bukan untuk live pada saat ini ya, tapi karena saya ngisi waktu luang dari mata kuliah 1 ke mata kuliah nanti yang baru akan dimulai jam 1 jam lagi. Mungkin kalau ada teman-teman yang ngambil mata kuliah konflik, mungkin bisa konflik dan rekonsiliasi, mungkin ini bisa jadi semacam pendahuluan, karena baru hari ini saya di semester ini saya mulai akan aktif, karena minggu lalu baru di pertengahan minggu jadwal atau mata kuliah yang saya ampu itu muncul di jadwal. Oke, sampai jumpa semuanya. Saya Galuh Bayu Ardi, mohon pamit. Salam untuk semuanya, sehat selalu.